Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pamela Gita Pramesti dari D4 Akuntansi Perpajakan semester 5 dengan NPM 207555053. Apa itu ASP? ASP itu adalah akuntansi sektor publik, yaitu di mana entitas yang bergerak bukan demi tujuan untuk laba, tapi lebih kepada masyarakat. Contohnya di sini seperti yayasan amal, donasi, sekolah negeri, serta universitas yang negeri. Dia di sini ada juga sekolah atau universitas yang berbasis swasta. Nah, di sini dia tidak termasuk ke dalam ASP akuntansi sektor publik ini. Kenapa? Karena kebanyakan sekolah yang atau universitas atau rumah sakit yang berbasis swasta atau sektor swasta ini berorientasi kepada laba. Dia berbentuk perseroan. Jadi dia lebih bertujuan atau mengutamakan untuk mencapai laba yang ditargetkannya. Selanjutnya, apa itu SAP? SAP itu adalah standar akuntansi pemerintah, yaitu adalah atau dalam kata lain pedoman. Pedoman yang digunakan atau dipakai oleh pemerintah daerah maupun pusat dalam menyusun laporan keuangannya. Jadi, pemerintah daerah maupun pemerintah pusat menggunakan pedoman atau standar akuntansi ini dalam penyusunan laporan keuangannya. Selanjutnya, apa sifat dan peranan laporan keuangan daerah? Sifat peranan laporan keuangan daerah itu ada 4. Yang pertama itu adalah akuntabilitas, lalu ada manajemen, transparansi, dan keseimbangan generasi. Akuntabilitas itu maksudnya adalah pertanggungjawaban, yaitu laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah pusat ataupun daerah yang dapat dipertanggungjawabkan oleh mereka. Selanjutnya ada manajemen. Manajemen ini biasanya dapat digunakan untuk membantu pemerintahan untuk menentukan sebuah keputusan seperti dalam proyek pembangunan. Mereka biasanya melihat laporan keuangan ini untuk membantu mereka memutuskan berapa biaya yang biasanya diperoleh atau apakah ada penambahan biaya yang digunakan dalam pembangunan tersebut. Selanjutnya transparansi. Transparansi ini terlihat jelas, misalnya seperti ada pembelian aset atau dalam pembangunan yaitu semen, itu memang tercatat langsung ke dalam laporan keuangan yang dicatat. Jadi tidak ada kecurangan atau kesalahan dalam pemeriksaan atau meminimalisasi adanya kecurangan tersebut. Lalu ada keseimbangan generasi. Misalnya di sini hutang pemerintah yang semakin meningkat ini akan ditanggung oleh generasi sesudah kita. Lalu ada peranan laporan keuangan daerah ini untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah daerah selama satu periode, serta membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan. Jadi, peran laporan keuangan itu untuk menyediakan informasi serta membandingkan pendapatan dan pengeluaran apakah memang benar-benar terjadi atau tidak. Selanjutnya, apa saja struktur laporan keuangan daerah? Struktur atau isi dalam laporan keuangan daerah ini ada 7. Yang pertama adalah laporan realisasi anggara atau LAP. Lalu adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih atau LPSAL. Lalu ada laporan operasional atau LO.
lalu ada laporan perubahan ekuitas atau LPE, lalu ada neraca, selanjutnya ada laporan arus kas atau LAK, selanjutnya ada catatan atas laporan keuangan atau CALK. Berikut ini saya akan memberikan contoh laporan keuangan yang berasal dari daerah. Yang saya ambil contohnya yaitu berasal dari DKI Jakarta untuk laporan keuangan tahun 2021. Di sini adalah laporan pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020. Laporan realisasi anggaran yang kita lihat sekarang ini memiliki berbasis kas, yaitu menggambarkan jumlah pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah serta jumlah belanja yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah tersebut. Nah, dalam laporan realisasi anggaran ini terdiri dari beberapa komponen. Seperti yang pertama ada pendapatan. Pendapatan itu terdapat lagi 3 komponen, yaitu pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan pendapatan lain-lain pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah diperoleh dari sumber daya daerah tersebut. Sumber dari daerah dalam tersebut, misalnya DKI Jakarta, sumber dayanya itu pendapatan asli daerah tersebut, seperti pajak daerah, retribusi, serta pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Lalu ada pendapatan transfer itu dari pemerintah pusat, yaitu pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat berupa dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan otonom khusus. Lalu ada pendapatan lain-lain yang sah. Di sini contohnya adalah pendapatan hibah. Selanjutnya belanja. Belanja ini terdiri dari beberapa komponen juga, yaitu 3. Yaitu ada belanja operasional, belanja modal, belanja dan belanja tak terduga. Selanjutnya, belanja ini semacam pengeluaran dari pemerintah daerah tersebut yang selama pemerintahan yang memang diperlukan. Jadi semacam pengeluaran atau proses selama dia menjabat, apa saja prosesnya yang dia gunakan uang negara tersebut. Nah, itu masuk ke belanja negara dalam pembangunan misalnya. Lalu ada transfer. Transfer atau bantuan keuangan adalah bantuan keuangan dari daerah ke desa-desa. Jadi dalam laporan realisasi anggaran ini kita hanya perlu mengetahui komponen inti-intinya seperti pendapatan dikurangi belanja, dikurangi transfer, menghasilkan surplus atau defisit. Nah, surplus dan defisit tersebut ditambah dengan penerimaan pembiayaan. Pembiayaan ini hasil dari surplus dan defisit tersebut ditambah dengan penerimaan biayaan dan dikurang dengan pengeluaran biaya, kita akan menghasilkan sisa lebih pembiayaan anggaran. Dalam kasus atau contoh laporan keuangan yang saya tampilkan di sini, dia silpa atau sisa lebih pembiayaan negaranya adalah 0. Seperti yang kita lihat sekarang, jumlah pendapatan untuk tahun 2021 dari DKI Jakarta pada laporan realisasi anggaran ini 65.109.105.040,795 rupiah. Namun belanja negara yang ditotal
terdapat 69.605.015.911,264 rupiah. Jadi terdapat hutang atau kekurangan atau defisit dari laporan ini, yaitu berjumlah 4.700.000.000 sekian. Bagaimana cara kita menutupi atau menghilangkan atau meminimalisirkan nilai ini, yaitu dengan menggunakan pembiayaan, yaitu seperti ada menerima pembiayaan, yaitu penggunaan silpa. Silpa ini seperti pendapat. Silpa ini Silpa itu adalah penggunaan sisa lebih anggaran tahun lalu, yaitu seperti laporan keuangan laporan keuangan anggaran tahun lalu. Dia sisa atau surplus dari surplus pada tahun lalu dimasukkan ke dalam sini. Lalu kita juga dapat penerimaan pembiayaannya itu juga dapat dari pinjaman dalam negeri pemerintahan pusat. Kita dapat melakukan pinjaman dalam negeri pemerintahan pusat, misal juga seperti kita bisa meminjam uang lewat bank dalam pemerintahan daerah. Jadi didapat penerimaan pembiayaannya bersekitar 14 miliar. Selanjutnya adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih per 31 Desember 2021 dan 2020. Di sini menjelaskan tentang rincian dari saldo anggaran lebih setelah penyesuaian. Kalau dalam laporan realisasi itu bagian sini. Realisasi pada tanggal 31 Desember 2021 audit. Dia hasil akhir dari sisa lebih pembiayaan anggaran setelah koreksi dan penyesuaian 65 ditambah 66 tambah 66. Lalu selanjutnya ada laporan operasional atau LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020. Pada laporan operasional ini, rumus dalam pengerjaannya yaitu pendapatan dikurangi beban menghasilkan surplus atau defisit, kurang lebih ditambah atau dikurang kegiatan non operasional dikurangi pos luar biasa. Jadi komponen dalam laporan operasional ini ada pendapatan, beban, serta kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Pada jenis laporan operasional LO atau pada laporan operasional LO ini yang pada saya tampilkan di layar, terdapat jumlah surplus dari kegiatan operasional yaitu 14.351.351.258,808 rupiah.
Ini dapat dari seperti yang saya bilang sebelumnya, yaitu pendapatan dikurangi beban menghasilkan surplus. Surplus ini ditambah atau dikurangi kegiatan non operasional, dikurangi pos luar biasa. Lalu pada LRA dan perbedaan LRA dan LO ini, bedanya dia kalau di LRA dia menggunakan belanja negara, sedangkan di LO dia beban. Nah, belanja itu, pengertian dari belanja itu sendiri adalah uang kas yang dikeluarkan pemerintah untuk kegiatan operasional pemerintahan. Dia dikeluarkan untuk kegiatan operasional pemerintahannya. Sedangkan beban adalah uang kas yang dikeluarkan pemerintah daerah dalam rangka kegiatan operasionalnya yang tidak dapat ditarik kembali. Jadi karena dia tidak dapat ditarik kembali juga, dia masuk ke dalam beban. Selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020. Pada laporan perubahan ekuitas ini, pemerintah DKI Jakarta tahun 2021 mendapatkan hasil 524 juta sekian. Kita dapat hasil ini dari ekuitas awal ditambah atau dikurangi dengan ditambah surplus atau dikurangi dengan defisit laporan operasi menghasilkan ekuitas akhir. Selanjutnya, ini adalah rincian dari laporan perubahan ekuitas. Selanjutnya ada neraca pemerintah Provinsi DKI Jakarta, neraca per 31 Desember 2021-2020. Pada laporan ini didapat jumlah aset yaitu 544.580.984,676 rupiah. Lalu untuk jumlah aset pada jumlah total pada kewajiban didapat 19 miliar sekian, lalu ada ekuitas dapat 524 sekian. Jadi jumlah kewajiban ditambah ekuitas adalah 544, 504, 580, 984, 676. Sebagaimana yang kita tahu, neraca itu terdiri dari aset lancar, aset tidak lancar, total aset dari keduanya, lalu ada kewajiban lancar, kewajiban tidak lancar, serta ekuitas. Supaya menjadi neraca yang baik dan bagus adalah adanya balance atau kesamaan keseimbangan antara aset dan kewajiban serta ekuitas tersebut. Ini adalah rincian neracanya. Selanjutnya adalah laporan arus kas. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, laporan arus kas untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2021 dan 2020. Laporan arus kas ini juga terdiri dari beberapa komponen, yaitu laporan arus kas dari aktivitas operasi, laporan arus kas dari aktivitas investasi, laporan arus kas dari aktivitas pendanaan, dan hasil akhir dari laporan arus kas ini adalah arus kas bersih dari didapat arus kas dari aktivitas operasi. Didapat arus kas bersih dari aktivitas operasi adalah 9 miliar sekian.
Lalu total dari arus kas dari aktivitas investasi didapat pengurangan atau rugi atau defisit senilai 11.340.961.482.055. Lalu pada aktivitas pendanaan didapat arus kas atau surplus alkas senilai 6.276.182.355.221. Lalu pada laporan keuangan ini juga terdapat arus kas dari aktivitas transitoris, yaitu dengan jumlah arus kas yang didapat adalah defisit senilai Rp5.052.705.376. Habis arus kas ini pada laporan daerah biasanya ada catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini tuh catatan-catatan yang terjadi atau kayak pengeluaran aset-aset yang lain dalam jumlah besar lainnya atau rinciannya dalam laporan keuangan ini dimasukkan ke dalam catatan atas laporan keuangan. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.